Perkenalkan, nama saya Gina Desriana Salsabila dari kelas 1A. GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry merupakan instrumen gabungan dari alat GC dan MS. Sampel akan diidentifikasi terlebih dahulu dengan alat GC, kemudian diidentifikasi dengan alat MS. GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. Fungsi GCMS yang pertama, pemisahan senyawa dalam suatu sampel, yang kedua, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, yang ketiga, pengujian kemurnian suatu senyawa, yang keempat, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, yang kelima, menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Prinsip kerja GCMS adalah sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Bagian GCMS. Yang pertama, karier gas atau gas pengangkut atau pemasok gas. Ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm, tetapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung. Yang kedua, ada sampel injektor. Port sampel diperlukan untuk memasukkan sampel di kepala kolom. Teknik injeksi modern sering menggunakan penggunaan port sampel yang dipanaskan di mana sampel dapat diinjeksikan dan diuapkan dengan cara yang hampir bersamaan. Yang ketiga, flow controller merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas karier. Yang keempat, ada kolom. Kolom ada dua jenis kolom yang digunakan dalam GC. Yang pertama adalah kolom kemas, yaitu berupa tabung yang terbuat dari gelas atau stainless steel berisi suatu padatan inert yang dikemas secara rapi. Yang kedua adalah kolom kapiler, yang biasanya terbuat dari silika dengan lapisan poliamida. Yang kelima ada oven kolom. Oven termostat berfungsi untuk mengontrol suhu kolom dalam beberapa per 10 derajat untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Yang keenam ada detektor, berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada recorder, berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Cara penggunaan GCMS. Yang pertama, lakukan proses preparasi sampel di awal jika memang dirasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika memang dirasa preparasi sampelnya sebentar, bisa dilakukan bersamaan dengan preparasi instrumen. Yang kedua, nyalakan UPS untuk antisipasi daya listrik turun atau mati ketika instrumen sedang digunakan. Ketiga, nyalakan komputer atau PC yang sebelumnya sudah dikonfigurasi untuk instrumen gas. 4. Buka katup gas atau flow controller pada instrumen ini untuk memastikan gas karier bisa mengalir. 5. Nyalakan instrumen gas chromatography, biasanya terdapat switch di bagian kiri atau belakang. Tunggu hingga instrumen menginisiasi komponen. Pada beberapa instrumen terdapat fitur self-testing sekitar beberapa menit. 6. Beralih fokus ke komputer, buka aplikasi instrumen, pastikan komputer dan instrumen terhubung dan bisa berkomunikasi. Selanjutnya, setting instrumen untuk melakukan conditioning. Proses ini biasanya akan mengatur suhu kolom pada rentan tertentu. Tunggu 20-30 menit sesuai dengan masing-masing merek instrumen. Di sisi lain, jika Anda belum menyiapkan sampel, bisa dilakukan saat ini sambil menunggu instrumen ready. Pada bagian aplikasi setting, identitas sampel yang akan dianalisis lengkap dengan informasi.
nama user, tanggal, metode, nama sampel, senyawa pada sampel, running time, holding time, retention time, dan lainnya. Jika dirasa semua persiapan untuk analisa sudah selesai, tinggal running metode, instrumen, dan injeksi sampel. Tunggu hingga proses selesai dan menampilkan hasil pada layar komputer. Kalibrasi GCMS. Yang pertama, nyalakan instrumen GC dan buka tabung gas pembawa atau jalankan mixer gas Anda jika Anda menggunakannya. 2. Sesuaikan tekanan dan periksa laju aliran gas pembawa, bandingkan tekanan yang dikehendaki dengan aliran yang diamati pada laju berbeda. 3. Validasi laju aliran gas terhadap kriteria penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Mulailah menjalankan pengenceran senyawa yang diinginkan pada plot waktu respons versus konsentrasi. 5. Buatlah kurva kalibrasi untuk setiap analit yang diinginkan menggunakan standar kalibrasi yang tepat. Selanjutnya ada troubleshooting. Yang pertama ada jam tube test, uji kontaminasi, baseline, drift atau noise. Lepaskan kolom, tutup saluran ke detektor, nyalakan api detektor FID, FPD, NPD. Kemudian operasikan detektor selama 15-60 menit dan run blank apabila baseline datar, berarti masalah bukan pada detektor. Gunakan kolom kosong bersih, kemudian run blank bila ada noise atau baseline tak rata, berarti kerusakan pada injektor. Pasang kolom dan kondisikan seperti biasa. Lakukan blank run bila tidak ada masalah, berarti sudah oke. Tetapi bila injektor terkontaminasi, mungkin juga kolom terkontaminasi. Maka caranya bilas kolom. Pelarut diinjeksikan berkali-kali hingga bersih. Selanjutnya ada tes kondensasi. Bila dicurigai ada kontaminasi pada injektor, operasikan alat GC kolom 40 derajat Celcius selama 8-24 jam. Lakukan program temperatur dengan kenaikan 10-20 derajat Celcius per menit mulai 40 derajat, diakhiri pada suhu sesuai kondisi kolom. Ambil kromatogramnya. Setelah kolom dingin, lakukan run blank pada kondisi yang sama, kemudian ambil kromatogramnya. Bila kromatogram 1 lebih jelek, berarti injektor kotor atau saluran gas atau bleeding pada septum. Perhatikan pada set suhu rendah akan banyak pengotor tertangkap pada kolom. Pembacaan yang pertama, sumbu X waktu retensi. Biasanya sumbu X kromatogram gas menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan analit untuk melewati kolom dan mencapai detektor. Spektrometer massa. Puncak yang ditampilkan sesuai dengan waktu masing-masing komponen mencapai detektor. Jenis kolom yang digunakan selama analisis serta parameter GC, misalnya laju aliran, suhu injeksi, suhu oven, dan lain-lain, mempunyai dampak besar pada waktu retensi. Oleh karena itu, saat membandingkan waktu retensi dari analisis atau lab berbeda, parameter yang sama harus digunakan untuk memastikan akurasi. Yang kedua, sumbu Y, jumlah konsentrasi atau intensitas. Biasanya sumbu Y atau luas puncak mencerminkan jumlah analit tertentu yang ada. Saat melihat kromatogram GC atau MS, luas area akan didasarkan pada jumlah penghitungan yang dilakukan oleh detektor spektrometer massa pada titik retensi. Namun, penting untuk dicatat bahwa beberapa senyawa akan memiliki afinitas yang lebih baik dengan detektor dan puncaknya akan tampak lebih besar dibandingkan konsentrasi sebenarnya, dibandingkan dengan puncak lainnya pada kromatogram yang sering kita lihat pada senyawa yang mudah terionisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.